Menteri Italia, Giorgia Meloni, baru-baru ini mengajukan rancangan undang-undang yang bertujuan melarang pemakaian hijab, burka, dan cadar di seluruh ruang publik Italia. RUU tersebut mengatur pelarangan penggunaan pakaian yang menutupi wajah di tempat umum, termasuk sekolah, universitas, toko, serta kantor pemerintahan di seluruh negeri. Burka dikenal sebagai penutup tubuh secara keseluruhan, sedangkan nikab menutupi wajah, namun menyisakan area mata yang tetap terlihat. Jika disahkan, pelanggar aturan ini akan dikenakan denda antara 350 hingga 3.500 dolar AS, setara dengan sekitar 5,7 juta rupiah hingga 57 juta rupiah. Salah satu pengusul RUU tersebut, anggota parlemen Andrea Del Mastro, menulis di akun Facebooknya bahwa kebebasan beragama memang penting dan harus dihormati, tetapi pelaksanaannya tetap harus sejalan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip yang berlaku di Italia. Bayangkan Anda seorang pria Bali beragama Hindu yang sejak kecil terbiasa mengenakan udeng kemanapun Anda pergi. Tidak hanya saat bersembahyang di pura, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Di Bali, hal itu adalah hal yang lumrah dan bahkan dihargai sebagai simbol budaya. Namun, ketika Anda pindah ke Jakarta atau Jawa Barat dan tetap mengenakan udeng setiap kali keluar rumah, situasinya bisa terasa berbeda. Jika Anda misalnya mengendarai motor tanpa helm karena mengenakan udeng, polisi tetap akan menilang Anda. Bukan karena mereka menolak budaya Bali, melainkan karena setiap daerah memiliki aturan dan norma yang berbeda. Dalam konteks serupa, hal inilah yang ingin disampaikan Andrea Del Mastro tentang komunitas Muslim di Eropa. Sebagian masyarakat Italia berpendapat bahwa ketika para imigran enggan menyesuaikan diri dengan norma sosial setempat dan justru menonjolkan identitas keagamaan mereka secara berlebihan, mereka tampak seperti pihak luar yang menegaskan perbedaan, bukan bagian dari masyarakat Italia. Bagi sebagian orang, RUU anti-burka ini dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap umat Islam. Namun bagi kelompok lain, kebijakan ini dilihat sebagai langkah untuk mempertahankan nilai dan identitas budaya Eropa di tengah derasnya arus imigrasi dan semakin kuatnya simbol-simbol keagamaan dari dunia Arab. Larangan terhadap burka dan nikab, penutup wajah penuh yang sering dianggap simbol penindasan, bukan hanya terjadi di Italia. Sejumlah negara Eropa lainnya telah lebih dulu menempuh jalan serupa. Prancis menjadi pelopor dengan melarang penutup wajah di ruang publik sejak tahun 2010, diikuti oleh Belgia, Denmark, Austria, dan Bulgaria. Sementara itu, Swiss melegalkan larangan serupa melalui referendum pada 2021 yang resmi diberlakukan awal 2025. Di Inggris, meski belum ada undang-undang yang menetapkan hal itu, perdebatan tentang pelarangan burka terus muncul di ruang publik. Seorang politisi bahkan dengan lantang menyebut burka sebagai bentuk penindasan terhadap perempuan dan simbol yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai serta identitas bangsa Inggris. Beberapa perempuan di Inggris yang dahulu mengenakan hijab atau nikab pun mulai berbagi pengalaman pribadi mereka tentang tekanan sosial yang mereka rasakan sejak kecil dan bagaimana mereka baru memahami arti kebebasan setelah menanggalkan penutup itu. Kesaksian-kesaksian seperti ini memperlihatkan dilema universal yang dirasakan di banyak tempat antara kebebasan beragama di satu sisi dan kekhawatiran bahwa simbol keagamaan bisa menjadi alat kontrol sosial di sisi lain. Bagi sebagian kalangan di Eropa, larangan tersebut dianggap langkah untuk menjaga kesetaraan gender. Namun, bagi banyak Muslim, hal itu justru dirasakan sebagai bentuk penyangkalan terhadap identitas diri mereka. Dua sisi yang berbeda, dua ketakutan yang saling berhadapan, menyisakan satu pertanyaan abadi. Apakah kebebasan sejati berarti hak untuk mengekspresikan keyakinan atau justru hak untuk tidak menunjukkannya? Jika kita menggunakan akal sehat, tampak jelas bahwa Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, telah membekali setiap makhluk dengan kemampuan untuk bertahan hidup secara sempurna di lingkungannya masing-masing. Lihatlah beruang kutub, misalnya. Hidup di suhu beku kutub utara, namun memiliki bulu tebal yang menjaga kehangatan tubuhnya. Begitu pula manusia. Mereka yang tinggal di Afrika mampu beradaptasi di bawah terik matahari yang menyengat, sementara suku Eskimo terbiasa hidup di tengah suhu yang membekukan. Semua itu menunjukkan satu hal penting. Ciptaan Tuhan selalu seimbang dengan tempat di mana Ia hidup. Karenanya, ketika muncul aturan yang tampak bertentangan dengan logika alam, wajar jika kita bertanya, apakah benar itu berasal dari Tuhan atau hanya tafsir manusia yang mengatasnamakan Tuhan? Mengapa perempuan yang hidup di negeri tropis dan panas justru diwajibkan menutup tubuh rapat-rapat dengan kain tebal?
Bukankah itu berlawanan dengan prinsip kenyamanan yang Tuhan sendiri rancang melalui alam? Jauh sebelum lahirnya Islam, bahkan 2 milenium sebelum nama Muhammad dikenal dunia, tradisi menutup kepala sudah menjadi bagian penting dari budaya masyarakat kuno di Timur Tengah. Dalam hukum Asyur kuno sekitar 15 tahun sebelum Masehi, hanya perempuan dari kalangan bangsawan dan istri sah yang berhak menutup kepala. Sebaliknya, para budak dan pekerja seks dilarang melakukannya, sebab kain penutup kepala dianggap sebagai lambang kehormatan dan status sosial keluarga. Kebiasaan ini kemudian diwarisi oleh komunitas Yahudi jauh sebelum datangnya Islam. Kitab Kejadian atau Genesis menceritakan bagaimana Ribka menutupi wajahnya ketika pertama kali bertamu Ishak, peristiwa yang terjadi sekitar 2500 tahun sebelum masa Nabi Muhammad. Memasuki abad pertama Masehi, kira-kira 5 abad sebelum Islam, tradisi serupa juga hidup dalam ajaran Kristen awal. Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 6 menulis bahwa perempuan seharusnya menutupi kepala saat berdoa, karena kepala yang terbuka dianggap tidak pantas dan memalukan. Ketika Islam hadir pada abad ke-7, kebiasaan ini tidak dihapus, melainkan diberi makna baru. Al-Quran tidak memperkenalkan konsep hijab dari nol, melainkan melanjutkan tradisi yang sudah mengakar lalu menautkannya dengan nilai kesopanan, kehormatan, dan spiritualitas. Namun, seiring berjalannya waktu, makna kultural itu bergeser menjadi simbol politik dan sosial. Hijab tidak lagi semata-mata ekspresi pribadi, melainkan juga identitas komunal yang syarat makna teologis. Ketika wilayah Islam meluas ke Persia, Mesir, Andalusia, hingga Nusantara, simbol budaya Arab ikut menyebar. Hijab yang awalnya hanya dikenakan di ruang privat perlahan menjadi ukuran moral dan kepatutan di ruang publik. Bagi sebagian perempuan, hijab adalah bentuk ketaatan dan ekspresi iman. Namun, bagi sebagian lain, ia terasa sebagai kewajiban sosial, aturan yang lebih dipengaruhi lingkungan dan tafsir keagamaan ketimbang pilihan pribadi. Simbol ini memiliki kekuatan luar biasa. Di era modern, hijab menjelma menjadi ikon perlawanan dan politik identitas. Pada masa kolonial, ia menjadi lambang resistensi terhadap dominasi Barat. Sementara di zaman globalisasi, hijab kembali menjadi ajang tarik-menarik antara kebebasan individu dan kontrol sosial berbasis agama. Sebuah perjalanan panjang dari simbol kehormatan menjadi simbol perlawanan. Dan hingga hari ini, perdebatan itu masih belum usai. Jika di Eropa simbol keagamaan dibatasi demi menjaga sekularisme, di Indonesia muncul wajah lain dari intoleransi, bukan pelarangan, melainkan pemaksaan. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Indonesia kerap menggunakan norma agama sebagai dasar penyusunan kebijakan publik. Contohnya terlihat dalam kebijakan sertifikasi halal. Awalnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi umat Islam, kini berubah menjadi kewajiban nasional yang mencakup hampir semua produk dan layanan. Masalahnya sederhana, tapi syarat makna. Tidak semua warga Indonesia beragama Islam, dan tidak semua membutuhkan label halal untuk menentukan pilihan hidup mereka. Namun, dengan dalih menjaga moral dan kemurnian, peraturan berbasis keyakinan terus disahkan, seolah satu agama mewakili seluruh bangsa. Beberapa tahun lalu, publik dikejutkan oleh kasus di sebuah sekolah negeri di Padang yang mewajibkan siswi non-Muslim mengenakan hijab. Peristiwa itu bukan hanya soal pelanggaran aturan sekolah, tetapi mencerminkan pola pikir yang lebih dalam, bahwa kesalahan dapat diukur dari pakaian dan iman dapat dipaksakan lewat kebijakan publik. Dua peristiwa ini, larangan hijab di Italia dan kewajiban hijab di Indonesia, sebenarnya bersumber dari akar yang sama, ketakutan terhadap perbedaan. Yang satu takut pada simbol agama, sementara yang lain takut kehilangan dominasi. Keduanya meyakini bahwa ketertiban hanya bisa dijaga dengan membatasi kebebasan orang lain. Sampai jumpa.